Penampilan anti klimaks disajikan oleh Timnas Indonesia ketika bertandang ke Stadion Qingdao menghadapi tuan rumah China. Kita kebobolan 2 gol konyol. 2 gol konyol. Lantas apa yang salah sehingga kita hanya bisa membalas 1 gol? Mari kita bahas bareng-bareng. Yes people, what is going on? Balik lagi dengan gue Widi Sasongko di fans channel bola Timnas Indonesia. Kekalahan perdana kita rasakan melawan tim yang harusnya menjadi ladang gol, ladang poin bagi Timnas Indonesia. Karena home dan away kita nggak seharusnya kalah dengan China. Walaupun laga home belum kita jalani, tetapi indikasi ini sangat-sangat menyakitkan bagaimana Coach Shin Tae-yong melakukan beberapa kesalahan. Kemudian saya juga akan membahas apa yang akan dievaluasi oleh Bapak Erick Thohir selepas Timnas Indonesia pulang dari China. Kemudian yang ketiga, tagar STY out sudah mulai menggema. Apakah ini berlebihan? Ataukah ini pantas? Oke teman-teman. Yang pertama, kita mau review dari pertandingan. Di babak pertama, sebelum pertandingan dimulai, kita dikejutkan oleh pemilihan pemain oleh Shin Tae-yong dengan memasukkan 4 nama baru. Witan Sulaiman, Asnawi Mangko Alam, Shane Patinama, dan juga Nathan Chow Aon. Dari 4 pemain ini, yang terlihat berfungsi dengan baik adalah Nathan. Kita nggak bisa pungkiri, dia bekerja keras, memberikan segalanya. Nah, 3 yang lain ini termasuk penampilan yang menurut saya kurang baik. Gak pantas sebagai pemain Timnas Indonesia. Gol pertama tercipta akibat ketidaksiapan, ketidaktegas oleh Shane Patinama dalam menghalau bola. Dia membiarkan bola tidak dikeluarkan sehingga pemain Cina bisa merebutnya dan kita kebobolan. Gol kedua lebih mencengangkan, men. Kesalahan itu dibuat oleh pemain sekelas Miss Hilgers. Miss Hilgers FC20 bermain dengan sangat baik ketika melawan Manchester United di gelaran Liga Malam Jumat. Berhasil mengantongi sosok Kobbie Mainoo dan juga Marcus Rashford. Tetapi di pertandingan kali ini melawan China, dia off position dan membiarkan Darwin Núñez KW asal Cina mengobrak-abrik, lolos, dan menjebol gawang Martin Paes. Penampilannya cukup mencengangkan dari Miss Hilgers dan juga Shane Patinama. Apa dasar yang dibuat oleh Coach Shin Tae-yong memasukkan nama Patinama, Asnawi? Kalau Witan, gue paham. Mungkin dia ingin berikan kesempatan. Tapi ketika itu tidak berjalan, lu gak usah nunggu babak pertama selesai. Ganti. Anda sebagai pelatih harus tegas. Karena dengan formasi yang diterapkan oleh Timnas China, pendek merapat dengan permainan rondo dari kaki ke kaki, harusnya bisa kita obrak-abrik melalui sisi sayap.
Yang Anda turunkan pemain yang bernaluri menyerang dari Patinama dan juga Asnawi. Tetapi benar-benar kontribusinya nggak kelihatan. Untungnya Asnawi nggak bikin blunder, hanya Shane Patinama. Dan blunder itu sangat mahal. Sangat mahal. Apakah kita nggak boleh mengkritik Sintayong? Boleh. Gue memang bukan pemain bola timnas Indonesia. Tetapi kita sebagai fans yang juga memahami bagaimana taktikal dan juga pemilihan pemain, Anda jangan pernah merubah the winning team. Untuk starting line up, jangan pernah merubah the winning team kecuali ada akumulasi kartu maupun cedera. Saya ingin lihat Calvin Verdong menyerang dengan speednya, crossingnya, bahkan shootingnya dari lini tengah. Saya ingin melihat itu lebih. Tetapi ketika dia ditaruh di back kiri, itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali. Dan beruntung, Calvin Verdong ini tidak terekspos ketika ada crossing dan Cina jarang banget crossing. Karena Calvin Verdong di pertandingan kali ini dia kalah duel, men. Headingnya ampas. Ya. Kita butuh gol, kita butuh kemenangan. Jangan bereksperimen ketika pertandingan dimulai. Eksperimenlah ketika Anda berlatih, coach. Saya bukan ingin menggurui. Tetapi performa di lapangan tidak bisa dibohongi. Tagar STY out sudah mulai bergema. Mungkin mereka adalah orang-orang anti naturalisasi, anti Sintayong. Tetapi jadikanlah itu sebuah pelajaran, masukan, dan evaluasi. Strateginya oke. Tetapi eksekusi dan kreativitas itu nggak ada. Kreativitas itu nggak ada. Dan kenapa lu cadangin Tom Hay dan lebih memilih Witan? Nggak apa-apa, taruh aja Tom Hay sebagai attacking midfield. Biarkan Nathan dan Ivar Jenner yang menjadi gelandang pengangkut air, nggak masalah. Ini Anda terkesan meremehkan timnas China. Atau memang Anda ingin menggali kuburan Anda sendiri untuk dikeluarkan sebagai pelatih timnas Indonesia? Mau nggak habis pikir, men? Kita memiliki pemain secara individu itu lebih baik dari timnas Cina. Tetapi kenapa gaya bermain, variasi serangan, itu sama sekali nggak jalan? Harusnya Anda bombardir dengan kombinasi 1-2 di pinggir, di fullback, untuk bisa melepaskan crossing, entah itu crossing atas atau cutback ke bawah. Itu harusnya lebih sering dilakukan. Selama 99 menit, crossing itu hanya terjadi di babak kedua. Cina menumpuk 11 pemain di area permainan mereka sendiri. Dan gak ada cara lain selain menarik mereka untuk fokus di sayap dan kita berikan kejutan crossing. Dan kita berharap Ivar, Nathan, dan juga Tom bersiap untuk menerima bola muntah. Second ball. Dan itu ditunjukkan di babak kedua oleh Tom Hay. Dia bisa mencetak 1 gol. 1 gol. Harusnya itu lebih sering dilakukan. Ini latihannya kayak apa? Udah bisa ngebayangin apa yang akan diomongin oleh Pak Erick Thohir. Dia udah keluar biaya untuk kesuksesan timnas Indonesia dengan mencarter pesawat. Harusnya in return
At least you dapat poin di Stadion Kingstown. Entah itu 1 poin atau 3 poin, men. Karena ini adalah tim terlemah. Dihajar kanan kiri dan sekarang kita yang dihajar. Apakah gue bisa nerima? Enggak. Gue gak bisa nerima. Wasit udah tidak memihak. Tapi yang kita tunjukkan dari pemilihan pemain, ini sudah benar-benar membuat mental drop. Permainan gak jalan. Kehebatan pemain yang harusnya bermain di posisinya seperti Calvin Verdong, Sandy Walsh, ini lebih militan. Dan kabarnya Elianor Reinders dicoret. Gak didaftarin. Di cadangan pun gak ada. Dan kita taruh Pratama Ahran sebagai sayap kanan di akhir-akhir babak kedua. Ini mau eksperimen apa lagi, men? Gue gak tahan kalau kayak gini. Dan gue paham apa yang dialami, yang dirasakan oleh orang-orang yang memasang tagar stay out. Gue paham. Tapi walaupun itu dilakukan, harusnya itu belum saatnya. Kalau kita lihat pertandingan sebelumnya melawan Bahrain, Australia, Arab Saudi, kita bisa memetik poin, kita bisa mencetak gol karena memang kita sering ditekan. Tetapi ketika kita menghadapi tim lemah, kok kita malah kalah? Karena kita nggak ditekan. Nggak ditekan aja kita bikin blunder. Karena pemain-pemain kita terlalu pede meninggalkan posnya masing-masing. Evaluasi harus tetap dilakukan dengan keras. Karena ini bagian dari persiapan untuk menghadapi tim yang lebih jago, yaitu Jepang. Kemudian kita menjamu Arab Saudi juga. Ketemu lagi dengan Australia. Ketemu lagi dengan Bahrain dan China. Masih ada 6 pertandingan. Kita butuh 15 poin. Kita masih ada di peringkat 5. Tetapi kita ingin kemenangan melawan China home and away. Dan itu tidak tercapai. Gua harap November ada perubahan. STY sudah bisa memilih pemain starting 11-nya. Hanya boleh diganti ketika ada yang cedera. Atau akumulasi kartu. Gue gedek banget, men. Udah muak. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah arahan Sintayong juga gak kedengeran dari pinggir lapangan. Kendala bahasa, ya belajar dong bahasa Inggris. Belajar dong bahasa Indonesia. Semua udah diturutin. Pemain-pemain didatengin. Bagaimana cara kamu meramu pemain-pemain ini untuk bisa bermain sesuai dengan posisinya, kapasitasnya. Bukan mengotak-atik. Dan akhirnya terjadi blunder-blunder mahal yang gak penting. Men. Terima kasih udah nonton. Saya Widi Sasongko undur diri. Salam sepak bola.